Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua hari ini. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan Radi Inaya kembali hadir menjumpai Anda dalam program TVRI Sport. Dan seperti biasa pemirsa, kami selalu menghadirkan narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai olahraga di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Hari ini tema kita masih berkaitan mengenai PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Tapi hari ini kita sudah mengundang coachnya, kemudian juga atlet dari cabang olahraga sepatu roda. Dan tema kita ini hari ini kita akan membicarakan mengenai target dan apa-apa saja yang sudah mereka lakukan untuk persiapan PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Sudah hadir narasumber saya, ada Bang Yudi sebagai Sekum Porsoresi Sumatera Selatan. Halo Bang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat siang. Salam olahraga Bang. Saat jaya. Oh gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Ini samping saya juga ada cewek ini ya sebagai atlet di cabang olahraga sepatu roda juga di Sumsel. Ini ada Nafisa Zahira Sakwila ya. Halo. Panggilannya siapa? Jaza. Jaza ya. Oke, kelas berapa sih sekarang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Berarti masih sekolah ikut sepatu roda ini, nggak nganggu sekolahnya juga ya Bang ya? Iya, betul. Oke, kalau yang satu ini yang paling kecil nih pemirsa, kenalin dulu ada Sandiaga Sulaiman Harit ya. Halo. Halo juga. Halo juga. Panggilannya siapa ini? Aga. Aga sama satu sekolah dengan Nafisa juga? Dulu satu sekolah tapi karena kaca SMP ganti. Oh oke. Nah, Ini sekarang mereka masih kecil-kecil banget ya Bang ya. Oke. Jadi kita langsung ngomongin aja nih Bang ya untuk persiapan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara kan sudah sebentar lagi ya di bulan September ya Bang ya. Betul. Ini kalau untuk melihat sudah persiapan yang sudah matang lah kira-kira, sudah berapa persen nih Bang untuk mereka dari atlet kemudian juga para pelatih juga? Terima kasih Mbak Rani sebelumnya. Kalau soal latihan, kita sudah siapkan mulai dari Januari. Oke. Porsoresi Sumsel dalam hal ini sudah melatih mereka dari bulan Januari periodik latihan. Kami buat namanya Pelatda Mandiri. Oke. Nah, kemudian disambung juga dengan TC Pelatda dari KONI Sumsel yang sudah dimulai tanggal 22 Juni kemarin dan sampai sekarang masih berlangsung dan mungkin berakhir di tanggal 31 Agustus sampai keberangkatan kami menuju Aceh. Oke, berarti sampai sekarang masih latihan ya Bang? Masih latihan, dari Januari sampai sekarang itu rutin latihan, dari pagi sampai malam itu latihan. Jadi berangkat pagi habis subuh kami latihan dari jam 6 sampai jam 8, kemudian disambung lagi jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu gimana Bang untuk membagi waktu? Mereka kan sekolah nih, masih SMP, masih SD juga. Gimana tuh Bang? Kalau yang kami buat Pelatda Mandiri kemarin yang dibina oleh Porsoresi Sumsel, itu kami latihan pagi, siangnya kami dispensasi ke sekolah. Melalui surat dari Pemprov Porsoresi Sumsel. Tapi kalau sudah TC ini malah kami minta ke sekolah dispensasi seluruhnya. Jadi dari pagi sampai sore tidak sekolah. Menjelang keberangkatan PON nanti. Iya, tapi memang karena kalau misalnya udah mepet kayak gini ya Bang ya, kalau misalnya masih sekolah, masih ngerjain PR, takutnya konsentrasinya jadi pecah belah ya Bang ya? Betul. Itu ya, makanya kami juga memang sudah ada rekomendasi dari KONI, Dispora, dan pihak pemerintahan dalam hal ini. Tapi kadang-kadang guru mata pelajaran yang kadang-kadang minta pelajaran tetap. Jadi kami minta dispensasi penuh untuk latihan. Apalagi yang sekarang ini sudah intensitasnya semakin tinggi latihan ini. Betul. Yang jadi dari 2 kali sehari, kami buat 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi mindset mereka sudah berubah nih. Gak lagi mikirin 1 tambah 1 2. Jadi sudah bagaimana ini bisa cepat gitu. Iya, betul seperti itu. Ini kalau latihannya ngapain aja Bang mereka Bang? Atau ada karantina juga? Iya, di TC yang dibuat oleh KONI ini bersama Dispora itu kita dikarantina di Wisma Atlet Jakabaring. Oke. Di Wisma Atlet, jadi mereka wajib makan, tidur di sana. Latihan pun di sana kami. Tidak boleh keluar dari situ. Tapi berarti sudah memasuki bulan-bulannya bikin tegang ya Bang ya, karena udah sebentar lagi nih ya. Jadi mungkin di cabang olahraga sepatu roda ini sendiri Bang, mungkin ada nggak latihan yang lebih di pressure banget, berbeda sama cabur-cabur lain yang mereka lakukan? Iya, kalau masalah itu sih sama seperti yang cabur-cabur lain. Kalau kami kan juga pakai fisik juga, berarti dulu kami latihan paginya latihan
fisik untuk pagi, kemudian untuk latihan tekniknya itu di sore sampai malam hari. Karena olahraga ini beda dengan sepatu roda ini kan ada jenisnya juga. Kami lolosnya di nomor inline freestyle. Jadi inline freestyle ini seperti slalom gitu, ada klasik, ada yang battle slide seperti itu. Jadi ini bukan yang sepatu roda speed yang kecepatan terukur. Kami lebih ke kalau lihat anak-anak yang main di taman-taman yang ada slalom gitu, itu kami lolosnya di nomor situ. Jadi lebih ke teknik sepatu rodanya. Lebih ke teknik ya, bukan kecepatan ya Bang bukan ya? kecepatan, betul. Walaupun ada di situ kecepatan juga, tapi teknik yang kami pakai di situ. Tapi ini untuk kisaran atlet-atlet di Sumsel sepatu roda ini kisaran umurnya sama kayak mereka nih Bang? Kalau di Sumsel di Indonesia, kita bicara Indonesia nanti ya, kita marketnya kan kita ke PON nih. Karena ini sudah atlet ini kan sudah atlet yang lolos PON. Jadi target kita tuh se-Indonesia nih. Itu hampir rata seperti ini juga. Paling yang SMA, kalau seperti saya kan baru SMP. Level-level seniornya paling SMA atau baru-baru tamat SMA gitu. Tapi mereka sama ya kategorinya berarti sama mereka ya walaupun SMA tadi ya? Betul. Oh berarti saya kira ini dalam perlombaan PON ke-21 ini kecepatan Bang, ternyata dari apa namanya teknik tadi ya Bang ya? Lebih ke show, kalau kita lihat tuh kayak skateboard kan lebih show aja. Ini lah itu seperti yang ada lomba-lomba itu misalnya seperti itu. Itu dia lebih seperti itu ya Bang ya kalau kita melihat ya? Di teknik situ seperti itu. Ini untuk penilaiannya seperti apa Bang? Nah mereka penilaian ada kecepatan, itu kan ada kun namanya ya. Jadi kecepatan dia melintasi kun itu berapa detik. Jadi bukan kecepatan yang plong aja gitu, tapi lebih kecepatan. Ada tantangannya betul seperti itu. Seperti itu. Wah bahaya banget ya kali. Mereka pernah ada jatuh nggak sih Bang, cedera pasti pernah kalau jatuh itu pasti Mbak Rani. Kita lihat ini memang disengaja nih harus pakai skin suit nih. Kelihatan tapi rata-rata artis sepatu roda tuh minimal 3 lah tanda-tanda di kaki itu. Itu baru atlet. Kalau nggak ada itu belum atlet itu. Belum jatuh, belum jadi atlet ya Bang ya. Betul. Tapi ini kalau saya ngeliat kan sepatu roda nih ada yang rodanya 3, ada rodanya 4. Mungkin ini berpengaruh sama penilaian atau mungkin dari kategori untuk menghadapi PON Aceh ini Bang? Kalau roda sebetulnya nggak ada aturan. Mau dia 4 atau mau dia 3 tuh nggak ada. Tapi lebih kenyamanan dari atlet. Karena roda itu yang diukur itu lebih ke diameternya. Ada diameter 100, ada diameter 80, ada lagi yang besar tuh untuk yang speed tadi itu diameter 110. Tapi seperti ini misalnya dia nyaman di roda 80. Tapi kenapa dia pakai roda 3 yang 40? Mungkin kalau dipasang roda 4 dia agak berat. Karena untuk yang tadi agak susah ngangkat kakinya kan gitu. Dia mungkin lebih nyaman pakai roda 3. Itu agak berapa roda tuh? Rodanya 4. 4 ya? Kalau Nafisa 3 ya? Iya. Ini mungkin saya ke atletnya dulu Bang ya. Ini mungkin dari Nafisa. Kamu kan udah dari bulan Januari tadi ya udah kata Bang ini ya. Kalau udah latihan. Kamu udah ngapain aja sih latihannya? Udah ada yang main slide, speed slalom, slide sama speed slalom aja. Apa? Boleh digedein lagi suaranya? Main slide sama speed slalom. Itu seperti apa tuh? Speed slalom itu yang satu kaki tadi. Kalau yang slide, yang kayak ngerem gitu, tapi ada gayanya, sepanjang-panjangan sama sebesar-besaran trik. Ini Bang kan mereka masih kecil Bang ya, jadi kayak mungkin belum tentu fisiknya juga sekuat kita ya, semengerti dan apa namanya bisa diimbangi dengan yang lain-lain gitu. Mungkin kalau Nafisa sendiri gimana sih cara untuk menjaga tetap badan tetap fit, kemudian juga biar tetap konsentrasi ngapain aja nih Nafisa? Waktu latihan fisik. Ngapain aja tuh? Atau lari dulu harus 1 meter atau harus tidur dulu hibernasi seharian gitu? Pemanasan dulu. Pemanasan. Lari gitu ya? Lari 12 menit, push up, sit up gitu. Back up, apalagi itu peregangan gitu biasanya. Nafisa ikut jadi atlet sepatu roda ini karena emang mau atau dipaksa sama keluarganya nih, mungkin dicoba-coba gitu akhirnya jadi suka? Emang mau gitu, karena temennya juga ada yang ikut ya? Iya. Gitu, kalau Aga sendiri gimana nih kalau latihannya kemarin dari bulan Januari, persiapan atau mungkin kegiatan yang dilakukan Aga sendiri apa aja sih? Slide sama speed slalom. Sama aja ya Bang ya? Sama.
Oke, tapi kalau latihan yang paling berat apa sih Aga menurut Aga? Aga kan masih kecil banget nih, pasti kan pengennya main, bukannya latihan gitu kan. Kira-kira aduh ada nggak sih momen Aga bilang kayak aduh aku pengen main sama teman, pengen sekolah gitu, malah harus latihan, ada nggak Aga? Lari tangga atau lari cross country yang berat itu mana itu? Ada nggak tuh? Yang Atau berat. seneng-seneng aja? Seneng-seneng aja. Seneng aja, wah luar biasa ya, bocah 9 tahun udah mau fokus gitu ya. Berarti latihannya mereka Bang lebih ke tadi ya, yang dari teknik, kecepatan juga gitu ya betul. Bang ya. Oke, berarti ini udah siap, kira-kira udah berapa persen nih Nafisa yakin bakal menang dapat medali emas nih? 100% dong harus ya. Gimana Bang dari melihat latihan para atlet nih? Iya bagus sih sebetulnya progres kita ke depan bagus karena mereka kecil-kecil juga kan kita sebetulnya targetnya sih marketnya lebih ke PON yang 2028 ke NTB. Tapi di sini memang kita tetap kejar target minimal kita nggak usah muluk-muluk mungkin di perak perunggu aja lah mungkin masih ada senior-senior kita. Tapi dari situ kita tetap kejar. Dari progres yang kita dibilang tadi, latihan untuk mengejar stamina, kita latihan fisik di Jakabaring. Sehari mereka itu wajib muterin Jakabaring. Iya. Ya dari pintu masuk sampai ke ujung, sampai ke tempat menembak, sampai ke danau itu muter. Tapi mereka sanggup Bang? Nah itu yang saya tanya tadi, gimana sanggup nggak ya? Sanggup nggak nih Aga kira-kira? Sanggup ya? Ini kan dia 9 tahun ya Aga ya, kamu udah persiapan dari umur berapa sih? Umur 7 tahun. 7 tahun. Oh, kalau Nafisa sendiri? 10-an. 10, berarti masih muda-muda banget ya Iya. Bang ya. Ini maksud saya tuh saya bingung ya, kayak masih kecil banget tapi udah ada keinginan, kemauan ya untuk jadi atlet gitu. Apalagi jadwalnya sibuk gitu ya. Kalau Nafisa sendiri gimana nih? Ngerasa kayak sekolah sibuk, kemudian juga banyak perlombaan yang diikutin, ngerasa kayak senang-senang aja nggak? Atau nyesel nih pengen sekolah aja gitu? Enggak. Kalau Aga sendiri? Seneng pengen lomba. Senang lomba. Tapi mereka udah ada ikut-ikut lomba apa aja nih Bang? Kalau ini malah kami yang terakhir, kami try out ke Cirebon. Ke Cirebon, Jawa Barat ya. Oke. Malah si Aga dapat medali emas kemarin kalau salah ya. Keren Tepuk banget tangan dulu dong. kamu. Dia kecil-kecil cabai rawit ya pemirsa ya. Iya, betul. Itu umur berapa Aga kamu dapat medali emas? Baru kemarin. Oh, baru kemarin ini. Bulan apa ya? Bulan Juli ya? Bulan Juli. Baru pulang masalah bulan Juli kemarin, ini kan bulan Agustus. Iya, berarti bulan kemarin. Itu sama Bang, Iya. kecepatan sama teknik Yang tadi itu juga, tadi Bang? Oke. yang dipelajari mereka tadi yang speed slalom yang saya bilang ke kunku tadi sama yang battle slide itu. Oke. Kalau Nafisa sendiri udah ikut apa aja nih Bang perlombaan? Sama dia nih, kalau dia berangkat dia ikut. Oh Iya, terakhir Cirebon, malah sebelum Cirebon ke Bali, nggak salah, ada Bali Skate Game. Iya. Kemudian sudah Bali kami ke Jakarta, jadi Rosu. Dan perlombaan mereka juga tuh ada series. Jadi kalau kita nggak ikut series mereka, poin kita hilang gitu. Jadi wajib, jadi terpaksa. Jadi memang dari dulu sudah kita kasih tahu mau sekolah atau mau jadi atlet nih. Iya harus pilih-pilih kan gitu. Iya. Karena sudah banyak pelajaran ketinggalan. Iya. Tapi alhamdulillah sekolah juga mendukung kok. Jadi walaupun dispen, walaupun bisa belum sempat ulangan, nanti ada ulangan susulan seperti itu. Oke. Nah, biar ngerasa kayak jadinya latihan tidak sia-sia, kemudian juga hal-hal lainnya juga jadinya ada hasil ya Bang ya. Harus dibawa medali emas ya, minimal tadi medali perak tuh atau udah perunggu. cukup ya buat kalian berdua ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Bang ya, sama juga Nafisa dan juga Aga, dan pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam TVRI Sport. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui.
pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program TVRI Sport ya. Masih ngobrolin mengenai target sepatu roda yang akan dihadapin ya ketika PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Ini Bang, saya kembali lagi ke Bang ya, kalau misalnya untuk persiapan PON nanti kan tadi udah bilang kalau misalnya ada karantina day gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan nih Bang, details kegiatan mereka dari pagi sampai malam ngapain aja tuh Bang? Ya, kalau sudah bicara seperti itu berarti kita bicara program latihan. Oke. Ya, program latihan kita itu sebetulnya per minggu ya kita buat. Dalam satu minggu itu kita ada rest, istilah itu istirahat total. Jadi misalnya kita kalau program kita buat mulai dari hari Selasa. Jadi Senin itu mereka mau nonton, mau main game, mau jalan-jalan, mau berenang. Kalau yang ada pacar silakan pacaran, silakan. Tapi mulai hari Selasa kita pagi itu sudah mulai fight. Jadi mulai kita pagi misalnya lari 12 menit untuk stamina tadi. Kemudian sit up, back up, push up. Itu latihan fisik semua yang kita berikan pada saat itu. Kemudian istirahat sampai jam 8. Jadi periode waktu cuma 2 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kemudian jam 8 pagi kalau mereka mau sekolah silakan sekolah. Tapi dengan catatan ke sekolah kita minta semacam dispensasi lah, masuk terlambat seperti itu. Nah, kemudian kalau mereka agak sekolah udah di kamar santai-santai jam 8 sampai jam 4 lagi. Latihan lagi itu Bang? Jam 4 kita latihan lagi. Latihan apa tuh Bang kalau sore? Kalau sudah jam sore itu kita lebih ke teknik. Seperti tadi misalnya dia latihan speed slalom. Speed slalom itu dia latihan yang diikut tadi, itu seperti di monitor ada itu speed slalom itu namanya. Itu latihan ke situ. Mulai dari angkat kakinya, periode ngangkat kaki yang pas, kecepatan periode lompatan, itu dilatih di sore hari sampai malam hari. Kemudian ada lagi yang battle slide namanya itu. Itu yang seperti yang dijelaskan Caca itu sebetulnya itu umum itu cara mengerem sepatu roda
sejauh-jauhan, itu istilah itu. Tapi dengan teknik yang betul dari sepatu roda. Gimana itu Bang maksudnya? Ya, jadi kita pakai sepatu roda, ngerem gitu kan. Itu ngerem itu ada tekniknya. Oh, biar dia nggak ke belakang gitu, jatuh ke belakang ada gitu Bang ya? seninya. Karena kalau yang di freestyle, namanya sudah freestyle, itu lebih ke show, lebih ke pertunjukan. Oke, benar. Jadi ngerem sepatu roda mungkin ada nanti di monitor, itu cara bekerja ada teknik-tekniknya seperti itu. Itu lebih ke show. Nah itu yang kami pelajari di sore menjelang malam. Besoknya lagi misalnya Rabu kami fisik lagi. Seperti itu kami berulang-ulang. Jadi misalnya paginya lagi kalau kemarin lari 12 menit, hari ini kami naikkan jadi lari 15 menit. Iya, sampai ke periode hari Sabtu. Hari Senin kami rest lagi. Seperti itu terus berulang-ulang. Berarti restnya ini hari Senin ya Bang? Hari Senin, betul. Hari Senin. Jadi hari Senin kesempatan, jadi kalau Mbak Rani mau ngajak kami makan-makan, di hari Senin gitu. Oke, mereka Seninnya libur ya, Betul, jadi betul, bebas betul. mereka mau ngapain gitu Betul, ya Bang betul, ya. mau sekolah. Tapi ini mereka udah karantina berarti ya? Udah Sudah. termasuk di Jakabaringnya tadi ya Bang ya? Betul. Itu sejak tanggal 22 Juni sampai sekarang masih karantina. Sampai keberangkatan kami di tanggal 7 September nanti. Itu wajib kami karantina di Wisma Atlet Jakabaring. Oke, untuk persiapan ini Bang, kira-kira untuk para atlet nih, mungkin ada hal-hal atau makanan atau gerak-gerakan yang harus mereka hindari nih seperti apa aja nih Bang? Kalau makanan sih sebetulnya sama sih seluruh atlet. Yang pasti kan kalau untuk gizi ya nggak boleh makan sambal-sambalan. Tapi kita ini orang Palembang. Kalau nggak makan sambal ya nggak bisa. Ya, betul. Kemudian jangan terlalu banyak konsumsi goreng-gorengan seperti itu. Cuman gorengan semakin banyak. Ya, betul lah. Itu aja sebetulnya untuk gizi. Kemudian kami juga dapat support susu dari Wisma ini. Kemudian dari Platda ini, kemudian juga dapat suplemen kemarin dari Dispora juga. Jadi sebetulnya untuk kondisi kesehatan atlet itu sudah cukup terpenuhi. Iya harus ya Bang, Iya, karena betul. itu penting juga untuk kesehatan para atlet Betul, nanti ya betul, gitu betul, ya. betul. Oke, ini kalau untuk Nafisa sendiri, mungkin ada nggak dari diri mereka pribadi sendiri nih ya Bang ya, kalau dari Nafisa sendiri kan kayak ngerasa sebentar lagi udah mau menghadapi PON ke-21 nih ya, aku harus ngapain nih biar saya tuh tidak cedera atau mungkin juga biar lebih pede nih gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya sendiri nih, riders sendiri nih untuk menghadapi PON 21 nanti. Ada nggak kira-kira? Mungkin apa ya Bang ya, kira-kira latihannya didobelin lagi diri sendiri gitu? Atau mungkin ngapain gitu? Kalau latihannya standar sih seperti mereka. Cuman kalau untuk menjaga cedera kan mereka apa istilahnya pemanasan dulu, stretching dulu, kemudian pakai pengaman tadi misalnya. Jadi nggak terlalu meminimalisir lah istilah seperti cedera-cedera itu. Cuman kan namanya olahraga tuh mungkin ada aja nanti yang cedera kan, cuman tetap diminimalisir. Ada aja gebrakannya Bang. Iya betul. Ini kalau Nafisa latihan suka sebel tuh kalau latihan pas udah di part mana nih kira-kira? Atau disuruh lari 15 menit lama banget gitu? Atau mungkin latihan kecepatan, tekniknya segala macam? Disuruh ngulang trik tapi gak dapat. Itu gimana Bang ngulang trik maksudnya? Jadi maksudnya lintasan? Seperti tadi kan kayak saya bilang tadi di slide tadi yang nomor yang untuk ngerim sepatu roda itu kan ada triknya nih. Ada trik yang bagus, ada trik yang ada grade-grade-nya sebetulnya. Ada grade A, ada grade B, ada grade C sampai ke grade F itu ya. Nah, ini misalnya dia diajarin grade B nih. Nah, masih belum dapat di teknik ini misalnya kan. Teknik ini belum dapat. Adik ulang lagi. Mungkin itu ya. Dia udah capek gitu kan ya. Diulang ini enggak mesti sampai 5 sampai 10, kadang-kadang sampai 20 kali diulang dengan gerakan yang sama. Mungkin kalau yang itu mudah kesel tuh gimana gitu kan. Karena mungkin betul seperti itu betul. Karena kalau kita dari sisi pelatih, kalau melihat anak itu belum sempurna kan kita mau coba terus. Nah, mungkin dari sisi anaknya udah capek gitu kan. Makanya mungkin keselnya di situ. Kamu tuh kesel, kamu tuh capek, tapi kenapa sih aku nggak bisa gitu ya? Yang gitu. greget sendiri betul, ya betul, mereka Bang ya. Kalau dari Aga sendiri nih apa nih mungkin latihan yang susah terus tapi harus bisa nih nge-pressure diri sendiri deh kira-kira? Misalnya udah dapat sekali, disuruh sekali lagi coba jatuh. Iya. Betul. Latihan apa tuh Aga? Sama seperti tadi yang slide tadi. Ya? Jadi misalnya ada trik satu, jadi kata tadi sudah bisa nih. Kita coba lagi, begitu coba lagi dia jatuh. Nah itu kesel betul. Oke, tapi kalau untuk atlet-atlet lainnya gimana tuh Bang? Sama aja? Sama aja sih sebetulnya. Hampir rata-rata atlet kan seperti itu.
tinggal kesiapan fisik. Tapi sebetulnya untuk menghadapi PON ini kami juga bukan menyiapkan fisik, menyiapkan teknik, kami juga menyiapkan mental spiritual kami. Jadi kami tanamkan di anak-anak kami, kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, tapi ini ada yang di atas yang mengatur. Betul. Ya. Yang penting kita usaha Bang betul, ya. Betul. Usaha, latihan, dan juga pastinya berdoa ya Iya, Bang ya. betul. Itu yang saya, makanya sekarang sudah detik-detik menjelang keberangkatan. Tinggal berapa minggu lagi nih Mbak? Iya. Ini kan sudah tanggal 9. Tinggal 1 bulan lagi persiapan untuk latihan dan berangkat ini. Makanya kita sudah tanamkan spiritual kami. Jadi apapun yang terjadi, sehebat apapun kami, kalau kata Tuhan belum, ya belum. Juga, tapi gitu ya. misalnya kami begini, kalau kata Tuhan kun fayakun, seolah-olah medali perak buat Sumatera Selatan. Tapi harus manifesting diri sendiri nih, harus dapat medali emas, menang medali perak, lumayan juga ya Bang Iya, ya, betul, gitu ya. betul. Kalian berdua ngerasa udah berapa persen nih dengan kepedean kalian sendiri untuk menghadapi PON ke-21 ini? Dari Nafisa dulu nih kira-kira. 100% kah? Pede banget nih gue. Pasti menang gitu. Harus menang gitu. Nafisa gimana nih? 80%. Berapa? 80%? Oke, lumayan lah Bang ya, bukan 70 ya. Kalau dari Agus sendiri. 1000%. Ini agaknya luar biasa ya, didikan namanya, pede gitu. Oke Bang, kalau misalnya kalian kan udah latihan lama segala macam ini, mungkin dari Bang sendiri ya, untuk tantangan untuk melatih mereka sendiri ini apa aja nih Bang kira-kira? Kalau melatih ya seperti kita lihat sisi agak ini kan anak-anak. Jadi kita harus menjadi anak-anak. Itu yang pasti. Jadi kalau dari sisi manajemen, dari perserosi, dari pelatih, kalau kita melatih anak-anak berarti kita harus ikut gaya anak-anak. Oke. Jadi nggak bisa dikerasin, nggak bisa dilembuti. Jadi harus kita tahu kapan posisi dia lembut, kapan posisi kita harus kerasin. Itu kalau dari sisi agak. Tapi kalau dari sisi Nafisa, ini lebih berat lagi. Kenapa karena tuh, cewek ini kan ada masa-masa halangan nih? itu ya. Oh, iya. Ya, begitu waktu dia kena itu, Mbak. Apa namanya? Moodnya itu berubah. Iya, agak. Oh, kamu bad-moodan ya? Jadi susah kalau misalnya kita suruh begini. Oke. Suka gimana lah kalau anak perempuan itu kayak moodnya beda lah. Kalau dengan dia lagi normal, dengan anak cewek itu agak susah. Iya. Itu yang susah. Itu pun lama kadang-kadang. Bisa seminggu moodnya ini. Jadi ya sudahlah, kita kasih teknik-teknik lain seperti itu. Berarti jadinya kayak guru TK, guru SD gitu Iya, Bang ya? betul. Oke. Mungkin terakhir nih Bang, untuk mereka sendiri dan juga para atlet di rumah yang mungkin menonton ini ya, untuk semangat nih mungkin buat mereka menghadapi PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Silakan Bang. Kalau menurut kami untuk teman-teman yang di luar yang mungkin lagi nonton acara ini, semangat berlatih. Jadi atlet tunjukkanlah kita itu sebagai atlet. Jadi apa tugas, fungsi dan pokok kita sebagai atlet, yaitu latihan, dan latihan. Kalau latihan kita ini misalnya, wah musuh si Anu misalnya kuat, keras, nggak bakal menang, itu jangan dipikirkan. Karena itu latihan inilah membuat kita akan menang. Soal jadi juara atau tidak itu bukan keputusan kita, itu memang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi kita lomba, kita latihan, apapun yang kita kerjakan, kalau kata Tuhan menang, insya Allah kita menang. Iya, betul sekali. Itu yang kami tanamkan di atlet. Jadi untuk atlet-atlet yang di luar sana, ya khususnya di Perserosi Sumsel lah ya, itu baik dari disiplin speed, disiplin freestyle, sama skateboard, silakan berlatihlah dengan semampunya, dengan fasilitas yang ada. Urusan menang, urusan kalah itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Betul sekali. Berarti tadi ya dengar ya kata coachnya tadi ya, berusaha, berdoa, manifesting diri sendiri dan pede gitu ya. Semoga nanti menang ya, nanti di perlombaan mungkin datang lagi ke sini udah bawa medali emas ya Bang ya. Amin. Tepuk tangan dulu buat atlet kita hari ini dan juga coach kita hari ini. Terima kasih, nanti datang lagi Bang ya, udah ngobrol ke TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda telah menyaksikan TVRI Sport. Terus saksikan kami di program ini di setiap hari Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Rani Inaya dan tim kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Nafisa.